Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Baik, kebaikan. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Terakhir kita masih membahas mubtada khabar, ya, mubtada khabar. Baik, siapa yang baca? Fadhil. Yang baca bagian ini saja, yang bagian bawah, yang bagian mubtada itu. Mubtada bisa berubah gitu ya, berupa isim dhamir apa gitu ya. Mubtada dapat berupa tiga macam. Itu pertama ismun mu'rabun seperti misalnya di atas. Kedua dapat berupa ismun mabniyun, misal nahnu muslimani. Ad-dhamir hadza fadlun minallahi. Ismul isyarah alladhi fil baiti ustadun. Ismul mausulun man yazra' yahsud. Ismul syarti. Ketiga dapat berubah masdarul muawwal. Ini masdar takdiran atau tafsiran dari an ditambah fi'il mudhari. Misal antasumu khairul lakum, ditakwil menjadi sawmukum khairul lakum. Pada asalnya mubtada harus ma'rifah, tetapi boleh nakirah apabila pertama didahului oleh nafi atau istifham. Misal al-ilahu ma'allahi, ma-zalimun najihun. Kedua disifati, mubtada yang nakirah diberi sifat. Misal talibun mujtahidun fil fasli. Yang ketiga mudhaf atau bersambung. Misal sodamu lahabin haram. Sebut. Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini kalau nggak salah sudah pertemuan ketiga untuk bahas mubtada khabar ya. Kita tahu mubtada dan khabar ini masuk kepada pembahasan al marfu'at ya. Apa itu al marfu'at? Isim-isim yang dirof'a. Nah, isim-isim yang dirof'a kita bahas mubtada dan khabar langsung dua. Ya, karena dia ada 6, 7 sama tawabit. Kemudian di sini kemarin kita sudah bahas bahwasanya mubtada itu adalah isim ma'rifat marfu, jelas marfu karena dia marfu'at, jatuh di awal kalimat. Ini tiga ini. Isim ma'rifat marfu jatuh di awal kalimat. Jadi semua isim ma'rifat hukum asalnya kalau dia terletak di awal kalimat, di awal permulaan kalam ucapan, maka dia dijadikan mubtada. Kalau dia sim, ya, karena mubtada ini terbuat dari isim, ya, isim.
Kemudian mubtada bisa berupa isim dhahir. Ya, yang sudah biasa kita, yang sering kemarin-kemarin sudah dipelajari. Isim dhahir itu isimnya yang nampak. Contohnya sebutkan, saya selamat. Al-kitabu jadidun. Baik. Ini i'rabnya gimana? Al-kitabu mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma li'annahu ismul mufrad. Baik, Anda ingatkan lagi pembahasan mubtada, khobar dan seterusnya itu kuncinya di halaman 58 dan 59 dari kitab Mukhtarat kita. Jadi kuncinya di situ. Kemudian kalau ada mubtada maka mesti ada khobar. I'rabnya jadidun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma li'annahu ismul mufrad. Ya sama. Mana yang isim dhahir? Isim dhahirnya ini al-kitabu. Dia isim yang nampak. Ya, isim yang nampak. Jadi bisa ya yang tadi itu ya. Pokoknya kuncinya di 58 59 itu. Itu jangan dilupakan. Yang misalnya isim mufrad tanda rafa'nya dhamma, tanda nasabnya fathah, tanda jarnya kasroh sampai ke mamnu min as-sarfi. Baik. Kemudian yang kedua, mubtada bisa berupa apa tadi itu? Nomor 2 isim mabni. Ismun mabni. Ya. Isim murab. Ini murab. Kemudian yang kedua ismun mabniun. Kita sudah belajar tentang isim murab dan isim mabni di bab apa nih? Al-ismu binadari ila taghyirihi. Bab berapa itu? Al-ismu binadari ila taghyirihi terbagi menjadi 2, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu adalah yang bisa berubah harokat terakhirnya sesuai dengan kedudukan di dalam kalimat. Kalau isim mabni adalah yang tidak bisa berubah. Dan di antara isim mabni apa saja? Domir, kemudian ismul isyarah, terus mausul, lihat sim, ismu syarti, terus istifham, ismul istifham, terus apa lagi? Asmaul af'al. Nah, isim yang bermakna fi'il. Apa lagi? Apa? Ba'du dzarab. Ya, enggak semua dzarab ya. Ba'du dzarab saja. Ini bisa dilihat di halaman berapa? 1, 2, 2. Ba'du dzarab di sini
ada sebagian saja, diantaranya ada al-an, terus apa lagi? Hah? Bukan, yang batu dorongnya. Anifan, amsi. Kemudian yang terakhir itu adadul murakab dari 11 sampai 19 kecuali 12. Ini semua isim mabni. Maka ini domair ya, karena domir itu banyak. Masih ingat domir ya? Domir terbagi menjadi 14. Banyak kali. Domir terbagi menjadi 2. Apa saja itu? Mustatir dan zahir. Domir zahir terbagi menjadi 2, munfasil dan muttasil. Munfasil terbagi menjadi 2, rofa dan nasab. Muttasil terbagi menjadi 3, rofa, nasab, jar. Halaman berapa itu? 15 dan seterusnya. Jangan dilupakan. Kuncinya dari domir itu yaitu domir rofa munfasil, wa huma hum, ini yang 14 betul. Hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu. 14. Jadi domir itu semua. Dan domir termasuk isim ma'rifat ya. Ketika kita belajar tentang al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi terbagi menjadi 2, nakira dan ma'rifat. Isim ma'rifat yang pertama ada alif lam, yang kedua domir. Semua domir berarti ma'rifat. Berarti kalau kita sudah ketahui domir ini ma'rifat, ya ma'rifatun, dan tadi mubtada itu adalah isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Kalau ada domir terletak di awal kalimat, maka dia bisa jadi mubtada. Contoh, dia seorang murid laki-laki. Bahasa Arabnya huwa tilmidun atau huwa talibun. Ya, huwa talibun. Huwanya kita i'rab mubtadaun fi mahalli raf'in. Itu cara i'rabnya. Fi mahalli raf'in. Semua isim yang tidak ada di halaman 5859, catat ini ya. Semua isim selain yang 9 di halaman 5859, di halaman 5859 itu dari isim mufrad sampai ma'mum min al-safi kan 9-nya. Semua isim selain yang 9 itu maka ngirabnya fi mahali. Maka cara mengi'rabnya fi mahali. Tergantung nanti, bisa fi mahali raf'in, bisa fi mahali nasbin, bisa fi mahali jarin. Pokoknya fi mahali. Apa itu artinya fi mahali? Menempati tempatnya. Tempatnya apa gitu. Nah, kalau di sini ngirabnya kita huwa mubtadaun fi mahalli raf'in. Mubtadaun fi mahalli raf'in. Kemudian talibun, kalau ada mubtada mesti jadi khabar marfu'un wa alamatu
raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Nah, isim mufrad kan tanda rafanya dengan dhammah. Baik. Kemudian yang ketiga apa itu? Mubtada juga bisa berupa masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah masdar ta'wilan. Ya, masdar yang terbuat dari masdar ta'wilan. Ta'wil dari mana? Dari an dan fi'il mudhari'. An dan fi'il mudhari'. Ini masdar muawwal. Dan contohnya di sini itu yang di dalam Al-Qur'an ayat apa itu? Antasumu tasumu soma yasumu ya. Soma yasumu gitu kan? Hah? Ya. Ini ya, antasumu khairun lakum. Ya. Ini an, ini fi'il mudhari'nya. Ini namanya masdar muawwal. Artinya masdar muawwal dia bisa ditakwilkan kepada masdar sharihnya. Bisa ditakwilkan atau dirubah ke masdar sharihnya. Sama semua. Agak kabur ya. Jelas kan kameranya? Dan apa di sini? Ini mantap. Ya. Maka ini tasumu itu kan aslinya soma yasumu kan ini ya, soma yasumu. Tasrifan ini. Lama kita nggak tasrifan ya. Coba tasrif dulu. Ayo. Ini bapak apa nih? Soma yasumu. Bab fa'ala yaf'ulu di bagian ajwab. Bagian ajwab. Buka taruhnya halaman 119 kalau nggak salah. Ya, benar ya. Yang sona yasunu di situ. Sona yang yasunu di bawahnya kan contohnya soma yasunu. Nah, kita tasrif dulu sona yasunu. Fahid senani thalasa. Sunu saunan soinun masunun sun la tasun masonun miswanun. Ulangi, kayaknya kurang semangat. Suara itu mana nih? Ayo. Nayasunu saunan soinun masunun sun la tasun. Ganti soma yasumu. Soma yasumu sauman soimun masumun sun la tasum masomun miswamun. Kalau puasa nah, puasa nah, jangan puasa, la tasum. Orang yang berpuasa saimun. Jadi anna saimun.
Terus ini kenapa kok bentuknya seperti ini? Ini tasrif lugawinya. Kita sudah pernah belum tasrif lugawi ini? Yang ke bawah sudah pernah kan? So ya ikut huwa umahum. Soma somu. Sudah kan? Sudah kita. Yang kemarin katabu. Katabat. Fi'il mudhari'nya belum. Juga buka di situ ada fi'il mudhari'nya. Tasrif lugawi fi'il mudhari'. Alhamdulillah. Cukup ini halaman 156. Halaman 156. Sudah dapat? Yang yasumu itu yang ajwab atau lihat ajwabnya ada di situ. Yasumu, yasumani, yasumuna, dapat ya? Kita tasrif. Wahid, nani, selasa. Tasumu, bukan tasimu. Ya, yasum. Kurang semangat sekali lagi. Yasumu, yasumani, yasumuna. Tasumu, tasumani, yasumna. Tasumu, tasumani, tasumuna. Tasumina, tasumani, tasumna. Asumu, nasumu. Kalau saya sedang puasa, asumu. Kami sedang puasa, nasumu. Mereka laki-laki sedang puasa, yasumuna. Kalian laki-laki sedang puasa, tasumuna. Jadi ini aslinya berarti antum, dhamir antum ya. Aslinya dia adalah tasumuna. Tasumuna seperti ini. Cuma kenapa di sini tidak ada nunnya? Karena ada an. An ini fungsinya apa? Menasobkan. Lupa. Coba buka di halaman 107, 108. Amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari'. Ya. Tandanya di 107. Tandanya di 107. Fi'il mudhari' kalau kemasukan an maka tanda nasabnya dengan hasbun nun, nunnya dibuang kalau ada an. Kemudian untuk menunjukkan bahwasanya waw ini jamak maka dikasih alif, makanya ada alif ini. Alif itu untuk menunjukkan wawnya itu waw jamak ketika nunnya sudah dihapus. Tapi kalau nanti kalau ada nunnya, alifnya hilang. Ya. Jadi tasumu ini untuk sekarang sudah tahu dia asalnya di mana, yaitu di tasrif lugawi bagian dhamir antum, ya, fi'il mudhari' tasrif lugawi bagian antum, kemudian nunnya dibuang karena ada an. Kalau ngirobnya seperti ini, anak kasih ngirobnya. Fi'lun tasum'an adatun min adawati nasbi li fi'lil mudhari'. An adalah satu di antara amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Di halaman 108 kan? Ya.
Kemudian tasumu fi'lul mudhari'u mansubun wa alamatu nasbi hasfunun li'annahu sabaqahu adatun min adawat nasbi ya. Khairun ini aslinya khobar enggak ya dia khobar, memang khobar dari mubtada ini, karena ini kan antasumu ini masdar muawwalun, kita ngirabnya masdarun muawwalun muftadaun fi mahali raf'in. Antasumu masdar muawwal fi mubtada'un fi mahali raf'in. Khairun khobar, lakum lamnya huruf jar, kakumnya fi mahali jarin. Fi mahali jarin karena didahului huruf jar. Baik. Kemudian masdar muawwal ini bisa ditakwil ke masdar aslinya. Masdar aslinya apa nih? Soma yasumu sauman. Ada dua dia masdarnya, soman atau siaman. Kan makanya pernah dengar ya, som atau siam sama itu, sama-sama masdar. Nah, maka ini kata tasumu bisa kita tawilkan ke masdar sorrynya ini, masdar aslinya. Maka tawilannya apa? Saumukum ini. Saumukum khairun lakum. Nah, ini takwilan dari kata saumu ini, itu adalah masdar sorry. Masdar sorry namanya. Takwilan dari masdar muawwal. Ya. Baik, kita ulangi lagi. Jadi mubtada bisa berupa isim mu'rab, ya isim mu'rab, ya isim mu'rab bukan isim dohir ya. Isim mu'rab maknanya adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukannya. Yang kedua isim mabni, ya, dan di antara isim mabni ini macam-macamnya. Dan yang ketiga masdar muawwal. Masdar muawwal itu terbuat dari an dan fi'il mudhari'. Ya. Artinya nanti kalau antum pas baca kitab menjumpai pola yang seperti ini, antum bilang aja dia mubtada, i'rabnya mubtada. Kalau sudah dapat mubtada, maka mesti ada khobar, mesti khobarnya ada di situ. Cari. Kenapa? Karena khobar ini penyempurna makna mubtada. Kalau tidak ada khobar, kalimatnya jadi tidak sempurna. Kalimatnya jadi tidak mufid istilahnya. Ya, ada pertanyaan di sini? Tafadhal. Pelan-pelan saja. Ada pertanyaan? Lanjut. Tadi apa baca? Dasarnya mubtada harus ma'rifah, tetapi ia boleh nakirah apabila karena didahului oleh huruf nafi atau istifham. Misal al-ilahu ma'allahi ma'zalimun najihun. Yang kedua disifati, mubtada yang nakirah diberi sifat. Misal talibun mujtahidun fil fasli. Yang ketiga mudhaf atau bersambung. Misal
khatamu dhahabin haramun. Baik. Hukum asalnya mubtada harus ma'rifat, ya. Hukum asalnya mubtada harus ma'rifat seperti yang contoh kita ini. Ima dia ma'rifatnya dengan alif lam atau isim domir, isim mabni yang dari isim domir atau masdar mawad, ya. Tetapi dalam beberapa keadaan, dan ini sedikit, ya nggak banyak, dan ini jarang, sekali-sekali saja, ya. Jadi pegang saja hukum asalnya ini, mubtada harus ma'rifat. Tapi dalam beberapa keadaan dia boleh nakiro. Yang pertama tadi, apabila didahului isim istifham atau nafi, ya. Isim istifham atau nafi. Ismul istifham atau nafi, harfun nafi. Contohnya tadi ilahun ma'allah, ilahun ma'allah. Ini A-nya huruf istifham. Kemudian ilah di sini mubtada. Kenapa dia boleh mubtada walaupun nakirah? Karena ada isim istifham. Ma'a nidharab Allahi mudhafun ilaihi namanya. Ini karena belum kita pelajari, anak ingat masuk, ya. Mudhafun ilaihi. Jadi dharab dan mudhafun ilaihi ini simbol jumlah namanya. Nanti insyaallah itu ada di bawahnya. Simbol jumlah, ya, jumlah fi mahali khabin khabarun. Ilahnya mubtada, ma'allahnya dharab sama mudhafun ilaihi, dan mudhafun ilaihi itu mesti kasroh. Dia sebagai simbol jumlah. Simbol jumlah fi mahali rabin khobar. Ini ya, dia didahului dengan huruf istifham. Karena ketika isim nakiro, ini ya alasannya kenapa dia bisa seperti ini. Karena isim nakiro ketika didahului isim istifham, dia maknanya itu ma'rifat. Maknanya ma'rifat, ya. Karena dia, apakah ada Tuhan bersama Allah? Tuhan yang dimaksud itu ya Allah itu. Nah, jadi maknanya dia ma'rifat, menentukan sesuatu satu saja pertanyaan itu. Kalau dalam pembahasan balaghahnya nanti ini ya namanya istifham ingkari. Dia bertanya tapi mengingkari sebenarnya, karena tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau huruf nafinya apa itu? Ma zalimun najihun. Ma mana najihun? Ya, selamat juga. Tidak ada orang yang zalim itu selamat. Zalimun sini mubtada, najihunnya khobar, ada huruf nafinya. Tidak ada orang zalim yang selamat. Ini juga huruf nafi, walaupun zalimunnya di sini nakirah bentuknya, tapi dia maknanya ma'rifat. Pokoknya semua zalim itu yang enggak ada yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian yang kedua, ini sudah ya. Nah, terus
Yang kedua apa itu? Disipatin. Ya, yang kedua disipatin. Nah, disipatin misalnya talibun mujtahidun bil fasli, atau talibun mujtahidun najihun, itu juga bisa. Ya. Nah, talibun di sini dia nakiro, seharusnya dia tidak boleh jadi mubtada. Karena dia disifati, maka dia jadi boleh mubtada. Yang mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma li'annahu ismun mufrad mujtahidun na'at. Nanti kirabnya gitu. Na'at marfu' wa alamatu rafi'i dhamma li'annahu ismun mufrad fi huruf jar al-fasli majrur, karena didahului huruf fi, dan ini susunan jar dan majrur ini susunan sibul jumlah, dia khabar. Ya. Dan ini juga kenapa dia talibun itu boleh jadi mubtada? Karena dia disifati. Ketika disifati, dia seakan-akan maknanya ma'rifat. Ya, maknanya ma'rifat. Pokoknya murid yang berhasil, murid yang sungguh-sungguh itu yang kan berhasil misalnya. Atau yang di dalam kelas itu cuma murid yang sungguh-sungguh, murid yang kaslan sudah pergi. Talibun kaslanun apa? Yadhabu, mereka telah pergi, dia telah pergi. Baik. Kemudian yang ketiga terakhir apa itu? Dia mudhaf ya, mudhaf kepada isim, mudhaf atau disandarkan kepada isim yang nakirah, disandarkan kepada isim yang nakirah. Kenapa kita tulis di sini isim nakirah? Karena kalau dia dimudhafkan kepada isim ma'rifat, jatuhnya menjadi ma'rifat. Ya, jatuhnya jadi ma'rifat. Contoh yang di dalam buku itu kitabun, ya ini nakirah ketemu dengan an-nahwi, an-nahwu. Ini kalau dimudhafkan maka menjadi kitabun nahwi. Nah, ini mudah-mudah nilai juga. Tapi karena dia sudah dimudahkan kepada ma'rifat, ini disebut juga ma'rifat. Maka di sini dia harus dimudahkan kepada yang nakirah, biar dia tetap nakirah. Tapi maknanya juga ma'rifat. Contoh apa itu? Khatamun, khatamu dahabin, dahabin, khatamu dahabin apa? Haramun, haramun liman, lirrijal, haramun lirrijal, khatamu dahabin haramun lirrijal, cincin emas haram bagi laki-laki. Kalau bagi wanita boleh ya, halalun linnisa. Ini berkaitan permasalahan yang berkaitan dengan mubtada. Tapi ingat ya, antum gak usah khawatir masalah ini. Pokoknya hukum asalnya mubtada itu ma'rifat, jatuh di awal kalimat, gampang. Semua isi ma'rifat yang ada di al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi boleh masuk jadi mubtada kalau dia di awal kalimat. Baik, ada pertanyaan soal ini? Tidak ya? Baik. Ini dihapus ya.
Dari foto udah ada di buku Pak insyaallah. Yang terakhir Ustaz, baca Ustaz. Khobar juga dapat berupa 3 macam, yaitu yang pertama ismu zahir seperti contoh di atas. Kedua dapat berupa jumlah. Yang pertama jumlah ismiyatun. Contoh at-tilmizu ummuhu maridatun. At-tilmizani ummahuma maridatani. Yang kedua jumlatun fi'liyatun. Contoh rabbuka yakhluqu ma yasha'u. At-talibatu yaktubna ad-darsa. Yang ketiga dapat berupa syibhul jumlati. Contoh al-hadiqatu amama al-manzili. Alhamdulillahi. Jika khobar berupa syibhul jumlah dan mubtadanya nakiro, maka khobar wajib diawalkan di depan mubtada. Ini disebut dengan khobar muqaddamun atau mubtada'un muakhkharun. Misal fil baiti rajulun. Rajulun fil baiti ini kurang tepat. Kemudian contoh berikutnya ma'ahu kitabun. Namun jika mubtadanya ma'rifat, maka khabar boleh diawalkan di depan mubtada dan boleh diakhirkan. Contoh ar-rajulu fil baiti, atau bisa juga fil baiti ar-rajul. Udah mau habis lagi. Jelas nggak di situ? Sebenarnya. Sejelas. Baik, alhamdulillah. Jadi mubtada dan khabar, mubtada bisa berupa tiga model, ya. Isim murab seperti yang tadi kita katakan, isim mabni dan masdar ma'awal. Khobar juga bisa berupa 3 macam. Dan ya, pokoknya kalau ada mubtada harus ada khobar. Nanti kalau antum sudah ketemu mubtada, khobarnya mana nih? Bingung antum cari, antum pastikan yang 3 ini. Kalau ada salah satu di antara 3 ini modelnya, gak usah ragu, jadikan khobar saja. Ya, jadikan khobar. Yang pertama, khobarnya berupa isim zahir. Ya, seperti tadi, contohnya tadi itu. Apa? Al-kitabu jadidun. Nah, jadidun ini kan isim zahir. Isimnya nampak. Bukan isim domir. Kalau domir kan tersembunyi. Ya, nampak. Ini pertama. Kemudian jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah berarti nanti khobarnya itu juga terbuat dari mubtada khobar. Ya, khobarnya terbuat dari mubtada khobar juga. Contohnya di situ apa? At-tilmizu ini mubtada, ummuhu maridun ya. Nah, ummuhu ini mubtada, maridun ini khobar. Kemudian mubtada dan khobar ini namanya ngirobnya seperti ini. Mubtada wal khabar jumlatun ismiyatun fi mahali raf'in khabar. Nah, seperti itu. Dan syaratnya mubtadanya itu harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubtada, biar kalimatnya nyambung. Ya, syaratnya tadi mubtada yang kedua itu harus ada domirnya yang kembali kepada mubtada pertamanya, lalu kalimatnya bisa nyambung.
Seorang murid, ibunya siapa? Seorang murid. Nah, masuk kalimatnya sedang sakit. Nah, jadi kan ini kalau ada orang ngomong seorang murid, kenapa seorang murid? Ibunya sakit. Jadi ibunya sakit itu apa? Berita yang sedang diceritakan atau khobar lah bahasa kita. Khobarnya. Di sini menunjukkan berarti jumlah ismiyah bisa menjadi khobar. Dan tadi seorang murid. Kenapa seorang murid? Ibunya sakit atau bapaknya sakit. Dia bisa menjadi. Kalau jumlah fi'liyah, contoh apa? Tilmizani. Gak usah yang jauh-jauh lah. Contoh as-sabiyun apa? Ya bagi as-sabi ya bagi. As-sabi ya bagi. Anak bayi atau anak kecil dia menangis. Ini juga khobar. Ya bagi ini jumlah fi'liyah. Jadi baka ya bagi. Jadi ngirahnya as-sabi mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i as-sabiyu ya dhamma li'annahu ismul mufrad ya bagi. Kalau ngirah satu-satunya fi'lul mudhari', ngirah satu-satunya fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma muqaddara li'annahu fi'il mu'tal akhir baka yabki fi'il mu'tal akhir wa fa'iluhu dan fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa itu siapa? Huwanya itu sobi. Nah, jadi yabki itu udah fi'liyah jumlah fi'liyah. Tapi ini agak sulit ya. Contoh itu agak sulit. Ada contoh yang apa contohnya situ? Itu masih jumlah ismiyah itu. Nah, Rabbuka yakhluqu ma yasha itu juga bisa. Nah, yakhluqu sama sebenarnya ya. Tapi agak mending. Karena kita belum pernah tasrifan fi'il mu'tal akhir ya. Rabbuka ini bisa dia Rabbuka. Tanda ma'rifatnya apa nih? Ya, dimudhofkan kepada domir dan domir ini si ma'rifat. Ingat tadi isim nakira disandarkan kepada isim ma'rifat maka dia jadi ma'rifat, maka dia boleh jadi mubtada kalau di depan kalimat Rabbuka yakhluqu may yasha. Ya. Yakhluqu ma yasha. Jadi Rabb yakhluqunya kita ngirabnya di tasrifan, pakai tasrifan. Khalaqa yakhluqu. Jadi ngirabnya fi'il mudhari' antum sudah ya. Yakhluqu fi'lul mudhari'u. Antum lihat di halaman 107 tadi, 107. Yang paling atasnya. Nah, di situ. Ini. Idza lam yattasil bi syai'un, dia dengan doma, itu kan? Mudhari'nya dengan doma.
Jadi yakhluqu ini kan kita ngirapnya yakhluqu gini. Pelan-pelan ya. Yakhluqu fi'lul mudhari'u, kurang mantap ini spidolnya. Al-fi'lu al-mudhari'u marfu'un. Ya, marfu'un. Kenapa dia marfu'? Bukan. Kenapa kok dia marfu'? Karena tidak ada amil yang menasabkan dan jazmkan. Ingat yang kemarin fi'il mudhari itu hukum asalnya dia marfu kalau tidak didahului amil yang menasabkan atau menjazmkan. Ya, ngerti ya? Amil yang menasabkan itu an, lan, ke, apa lagi? Itu tadi yang halaman berapa tadi itu? Lam ke, lam jawab aja saat yang menasabkan. Yang kuat pakai itu. An, lan, kai, idan, lam ta'lil, lam juhud, fa salbiyah, hatta. Nah, semua itu kalau dia masuk ke dalam fi'il mudhari' jatuh di depan sini, maka dia menjadi nasab ini. Tanda nasabnya kalau fi'ilnya seperti ini apa? Fathah. Itu tanda nasabnya yang di 107 tadi. 107. Nah ini nasabnya dengan fathah. Yang paling atas itu idza lam yattasil bi syai'un. Karena ini tidak bersama dengan sesuatu apapun, maka nasabnya dengan fathah. Kalau umpama dia didahului dengan huruf jazm apa saja itu? Lam, lama, apa? Kok alam? Itu di situ ada, baca di halaman 108. Lam, lama, lamul amr, lam nahi. Kemudian di bawahnya yang menjazmkan dua, in, idzan, ya. Terusnya dia maka kalau umpama fiilnya tidak bersambung dengan sesuatu pun, maka jazmnya dengan sukun. Misalnya nih, lam yakhluq. Udah ya, itu murojaahnya di situ. Maka kita ngirah yang di sini yakhluqu fi'lul mudhari' marfu'. Kenapa marfu? Karena nggak ada amil yang menjazmkan atau menasabkan. Ya, maka kita yang marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhamma. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kenapa? Li'annahu lam yusbik. Kita ngirabnya seperti itu. Lam yusbik adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Pusing ya? Pelan aja ya. Udah bisa ya? Udah ya? Kok nggak ada dengar yang lain? Oh gitu ya, ya udah. Jadi ini ya, pokoknya kita sampai sini bisa berubah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibuk jumlah yang tadi fil fasli gitu tadi ya. Insyaallah pekan depan di murojaah ulang yang bagian ini. Ya kita murojaah di nggak usah pusing-pusing lah ya, pelan-pelan saja. Barakallahu fikum, naktabi bihadzal qadar, wa billahi astaghfirullahi wa lakum, bersama muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.